المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وعنكم وعنا إلى أن قال وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادة البدنية من صلاة وصيام وتصبيح ودعاء ونحو ذلك. لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس ونوافل البدنية مقصورة على صاحبها ولأن العلم مصاحب لغيره من العبادة فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليس ذلك للمتعبدين ولأن طاعة العالم واجبة على غيره ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. انتهى. ذكر ذلك ابن جماعة في التذكرة. ومما يدل أيضا على رجحان العلم وأفضليته على سائر العبادة القاصرة ما ذكره ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل. قال رحمه الله ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أعمال البر في الجهاد إلا كبسطة في بحر وما أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبسطة في بحر. انتهى. وكان الإمامان سفيان الثوري والشافعي يقولان ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وكان سيدنا الإمام أبو جعفر محمد الباقر رضي الله عنه يقول عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد. وقال سيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه مسألة من العلم خير من 100 عبادة ومن يطلب العلم خير ممن يجتهد في العبادة ليله ونهاره. وقال نفع الله به ساعة من عالم خير من كذا وكذا سنة من غيره ولو كان عابدا minta. Masih dalam fasal yang keempat dalam pembahasan di dalam sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Ya, kemarin sudah dijelasin yang dimaksud di sini adalah orang yang beribadah tanpa orang ibadah tanpa ilmu ini kalah sama orang yang punya ilmu sedikit tapi diamalin. Yang repot ini udah tahu ilmu dia nggak ngamalin, tahu ilmu tapi dia nggak itu dikasih tahu sama Rasulullah SAW di dalam hadis. Beliau bersabda inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u Allahu bi'ilmi. Orang yang paling dahsyat, yang paling pedih azabnya di neraka, di hari kiamat kan. Orang yang paling pedih azabnya di hari kiamat orang yang punya ilmu tapi Allah nggak berikan manfaat di dalam ilmu, nggak diberikan manfaat sama Allah Ta'ala ilmunya. Dalam artian dia cuma dikasih tahu tok sama Allah tapi nggak diizinin buat beramal sama Allah. Dikasih dibagi ilmu sama Allah Ta'ala tapi dia nggak dikasih kemampuan buat beramal sama Allah. Makanya banyak orang yang tahu pintar ngomong banyak, pintar ngomongnya top, ngamalnya mah nol, amalnya
dalam amal, di dalam amal. Kalau diamalin baru jadi utama ya. Nanti ilmunya segudang, gelarnya LCMA lagi, doktor lagi, profesor lagi, tapi nggak ngamal, Pak. Kayak kemarin Anda tanya, Bib kok pas acara Muharraman antum nggak bahas masalah Muharram? Kenapa? Menurut ente nggak bisa kita ngebahas Muharram? Insya Allah bisa. Cuman kasihan sama umat. Tiap tahun diulang ceramahnya sama kiai, sama ustadz, sama orang-orang alim. Bab perihal Muharram diulang-ulang. Ngamalnya mah enggak. Daripada gue ceramah bab Muharram menambahkan pengetahuan buat mereka, terus dia nggak amalin, jadi nambahin azab buat mereka. Mendingan nggak usah gue bahas, mendingan gue ingetin aja. Ini bulan Muharram lu banyakin istighfar, banyakin ibadah, kurangin maksiat. Benar nggak? Jadi dikasih tahu lagi, ntar dikasih tahu lagi, dapat ilmu lagi, diamalin kagak. Orang duduk di majelis ilmu mesti tahu konsekuensinya. Di luar konsekuensi, nuntut ilmu yang perlu digarisbawahi sama dia ini adalah tuntutan syar'i. Kewajibannya sama dengan sholat. Nuntut ilmu ini kewajibannya sama dengan sholat, nggak ada beda. Nggak ada beda. Jadi orang perlu sadar duduk di majelis ilmu memang wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Dan konsekuensinya apa? Nanti kalau berani datang ke majelis ilmu, berani ngamalin. Berarti mesti punya tekad buat jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Udah duduk di majelis taklim, amalnya masih sama aja main kemarin, bahkan bisa lebih jelek lagi dari hari yang kemarin. Kan Rasulullah bilang itu, diwanti-wanti benar itu sama Rasulullah. Siapa orang yang hari kemarin, yang hari saat itunya lebih buruk daripada hari kemarin, bahwa mal'un, kata Rasulullah, maka orang tersebut terlaknat. Berani duduk di majelis taklim berarti berani ngadepin konsekuensinya. Konsekuensinya ngamalin, ngamal. Makanya dikatakan sama Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, dikatakan walau qara'ta al-ilma mi'ata sanatin, seandainya kamu belajar ilmu selama 100 tahun, ente baca kitab selama 100 tahun, ente pelajarin kitab-kitab ini ilmu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, kemudian ente bikin atau ente susun kitab, ente punya karya karangan kitab 1000 macam ente punya. Apa kata Imam Ghazali? La takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal.
tetap ente nggak bakal pernah bisa dianggap orang yang bersiap menerima rahmat Allah Ta'ala sebelum ente amalin yang ente pelajari. Salam artian. Orang mau belajar doang, mau nggak mau ngamal, ini tandanya dia nggak siap buat menerima rahmat Allah Ta'ala. Siapa orang yang nggak siap menerima rahmat Allah Ta'ala? Mereka adalah orang yang gemar ngaji, gemar datang majelis taklim, tapi nggak gemar ngamal. Nggak gemar ngamal. Disuruh ngomong pinter, jago, ngamal. Bahaya ya kawan. Ya pada intinya kasih tahu kita sama Habib Zain Muslim. Wes pokoknya waqad dhahara bima dzakarnahu anna al-ishtighal bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadatil badani. Intinya menyibukkan diri untuk menuntut ilmu karena Allah. Garis bawahin, menuntut ilmu karena Allah itu orang yang menuntut ilmu siap dengan konsekuensi untuk mengamalkan ilmunya itu karena Allah. Ya. Itu dikatakan afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah. Ente nyibukin diri belajar karena Allah Ta'ala buat ngamal itu lebih afdal daripada seluruh ibadah sunnah badaniyah. Maksudnya ibadah sunnah badaniyah ini seperti apa? Sholat, puasa, tasbih, doa. Ente ahli tasbih, ente ahli puasa, puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, lagi puasa Senin Kamis doang. Ibadah sunnahnya kenceng. Habis maghrib sholat sunnah awabin 20 rakaat. Jam 3 dia bangun, tahajud, dia baca Quran, insyaallah. Tapi nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu. Kalah afdol sama yang disibukin diri ente dengan belajar. Kenapa? Li'anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas. Karena manfaatnya ilmu itu bisa dinikmatin serta bermanfaat bagi si empunya plus buat orang lain. Bagi dirinya sendiri, buat dirinya sendiri plus buat orang lain. Bisa dinikmatin. Saya punya ilmu. Contoh, saya punya sedikit ilmu, setitik ilmu. Saya nikmatin pribadi, saya bagi juga ke hadirin. Tapi saya sholat sunnah, saya ngaji, saya nggak bagi. Saya sholat sunnah, saya ngaji, saya fa'inna hali. Maka sesungguhnya itu semua buat saya pribadi. Saya nggak bisa bagi-bagi. Man, ini gue sholat sunnah 20 rakaat buat lo, ntar gue bagi. Nggak bisa. Wah man, ente masya Allah dari kecil sampai gini hari nggak pernah ninggalin sholat, bagi-bagi aja dong, nggak bisa. Ente mau kemana man? Ente mau wudu, Habib. Udah nggak usah wudu, aneh punya wudu masih nih, ada bagi ente, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi aneh tahu cara baca Quran. Aneh bisa baca Quran. Ente nggak bisa, Anda bisa ajarin kan? Karena bahagia. Nah, dari sisi itu aja, pahalanya udah kalah gede itu. Orang yang banyak ibadah tanpa ilmu tuh udah kalah gede dari sisi itu. Karena aneh ngajarin ente satu huruf alif, ente kenal alif dari alif. Sampai hari kiamat, pahalanya Anda dapat. Nggak pakai repot lagi. Sampai rumah
ente ane di rumah makan roti pahala terus ngalir. Hah? Punya income banyak kan? Iya kan? Apalagi sampai ente bisa baca Quran lagi. Anak ajarin itu sampai ente bisa baca Quran. Pengetahuan ente soal ilmu tentang baca Quran yang tertanam di dalam diri ente, itu pahalanya bukan buat ente tok, anak pun dapat sampai hari kiamat. Makanya salafun saleh tuh ngedidik kita, usahain jangan sampai anak tahu baca Quran dari orang lain, tahu nyebut la ilaha illallah dari orang lain, tahu nyebut Allah dari orang lain, tahu nyebut sholawat dari orang lain. Usaha semaksimal mungkin anak ente tahu itu semua dari ente, tahu alif sampai ya, tahu tanda baca, tahu baca, itu dari ente. Biar khusus pahala yang itu nggak diambil sama orang lain, khusus buat ente orang tua. Jadi, so yang pertama, wali anna al-ilma musahifun li ghairihi minal ibadah. Dan selanjutnya, peranannya ilmu ini sebagai musahif. Musahifnya ibadah. Musahif apa musahif? Apa musahif? Musahif berarti yang mengabsahkan, yang mengesahkan, mengesahkan ibadah. Kita tahu yang batalin wudu, kita tahu rukun sholat, kita tahu syaratnya wudu, syaratnya sholat, kita tahu cara baca Fatihah. Otomatis yang memanage ini semua amal ibadah ente, ilmu ente. Makanya dikatakan fahiya tabtakiru ilaihi wa tataqafu wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu alaihi. Tampak jelaslah dari situ seluruh amal ibadah ini butuh sama ilmu, tapi ilmu nggak butuh sama ibadah. Jadi kalau digambarin orang yang nggak ada ilmu dia sholat itu teriak-teriak, kasih saya ilmu dong. Amal ente ini butuh sama pedoman, butuh sama makan, butuh sama nutrisi, butuh sama isi. Pedoman nutrisi isinya itu siapa? Ilmu. Jerit-jerit itu ibarat kata sholatnya amal kita itu waktu kita mau lakukan dia meronta-ronta itu. Tolong kasih saya ilmu dulu. Biar saya ini menjadi amal kamu yang nyala, yang hidup. Hidupnya amal ini belele. Hidupnya amal ibadah kita, hidupnya ibadah kita ini dengan ilmu. Wali annal ulama warathatul anbiya alaihi wassalatu wassalam wa laysa dzalika lil muta'abbidin. Dan selanjutnya alasan yang selanjutnya adalah dan karena orang-orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Tapi enggak sebaliknya, orang ahli ibadah pewarisnya para nabi, oh enggak. Makanya dari sini sebenarnya orang perlu tahu. Ini buat para guru sebenarnya, buat para asatidz, buat para guru. Para guru itu nggak boleh di saat ngajar ke audiensnya itu menyangka ilmu
ilmu yang dia sampaikan ke audiens itu adalah dari dia. Dari dia. Oh, ini saya. Dari saya. Haram. Pendusta itu. Karena ulama-ulama yang ada sekarang ini dari zaman setelah sepeninggalnya Rasulullah sampai zaman sekarang nggak lebih nggak kurang, keberadaannya itu seperti mikrofon. Mikrofon yang ngomong satu orang suaranya banyak sampai mana-mana, benar nggak?